Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman dari SMP Negeri 2 Karangpucung, calon guru penggerak Kabupaten Cilacap. Video kali ini adalah demonstrasi kontekstual modul 2.1 RPP berdiferensiasi dengan tema memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Kasmiana Sulestiawati, Pak Imam Herianto sebagai pengajar praktik, Pak Heri Kiswanto sebagai fasilitator, dan saya sendiri Saifur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 8. Dalam pengertian pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Kebutuhan belajar murid yaitu dengan cara dipetakan kebutuhan belajar murid sebelum menyusun melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Pemetaan ini bisa dengan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan adalah ada 3 jenis yaitu diferensiasi konten, yang kedua proses, dan di akhir produk. Ini adalah cara pemetaan saya dalam kebutuhan murid dan tindak lanjutnya, yaitu sebelum merencanakan pembelajaran guru perlu melakukan tes diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan murid dan memberi perlakuan yang sesuai. Berupa pemetaan kebutuhan murid pada aspek kesiapan belajar murid dilakukan dengan kuesioner singkat tentang pengertian umum dan contoh teks label yang dilakukan di awal jam pembelajaran. Selanjutnya adalah pemetaan kebutuhan murid pada aspek minat dan profil belajar murid dilakukan dengan kuesioner singkat dan sebelum jam pembelajaran menggunakan angket dengan link sebagai berikut. Dan ini juga saya lampirkan juga hasil kuesionernya di spreadsheet sebagai sampelnya. Ini adalah sampel tampilan Google Form untuk tes diagnostik. Ini adalah hasil sampel Google Form spreadsheet. Dan ini adalah hasil pemetaan yang tadi dianalisis dari spreadsheet, yaitu terdapat profil belajar murid dengan 3 jenis yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Di visual ini ada sekitar 10 orang yaitu Teguh, Reva, Salva, Rizky, Ahza, Laili, Reviana, Anissa, Farida, dan Kanaya. Dan dilanjutkan dengan auditory adalah kelompoknya berupa Junior, Fahri, Sebriana, Nungki, Egi, Salsa, Ilma, Wisnu, Wanda, dan Avan. Dan terakhir adalah kinestetik yaitu Ihwan, Fadli, Kevin, Aini, Alfian, Arianto, Randy, dan Rizky. Dalam diferensiasi ini ada 3 yaitu proses, konten, dan produk. Yaitu dalam proses yaitu menyajikan ide melalui sarana visual berupa gambar yang berhubungan dengan label, memperdengarkan intonasi dan pelafalan kata yang baik pada label, memperagakan kata atau paragraf yang berhubungan dengan label. Dalam konten yaitu label dengan berbentuk video, film, dokumenter, dan bungkus makanan yang asli. Kemudian label dalam bentuk lisan, rekaman kosakata, intonasi pelafalan kata yang berhubungan dengan label, dan diakhiri dengan flashcard kosakata label tertulis. Di dalam diferensiasi produk, label dalam bentuk poster, peta, pikiran atau infografis, label dalam bentuk rekaman, voice note, atau sarana audio lainnya, dan terakhir adalah label dalam bentuk presentasi, demonstrasi, atau kreasi lainnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdiferensiasi yaitu saya menggunakan RPP ini untuk kelas bahasa Inggris di kelas 9E semester ganjil dengan materi label, metode discovery learning, dan waktunya 2 kali 40 menit atau 1 jam satu pertemuan maksud saya. Ini adalah
bagian-bagiannya, yaitu dengan identitas di RPP berupa penyusunan, yaitu saya sendiri Saifur Rahman. Ada kelas 9, kompetensi awal yaitu memahami, mampu mengidentifikasi perbedaan label pada makanan. Profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Sarana prasarana berupa papan tulis, kertas manila, alat pewarna, lakban, dan sebagainya. Model pembelajaran yaitu discovery learning, dan alokasi waktunya yaitu 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Langkah-langkahnya yaitu berupa tujuan pembelajaran dengan menggunakan contoh label dalam diskusi kelompok. Murid mampu membandingkan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan berupa teks khusus dalam bentuk label makanan dan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok lain. Media, alat, dan sumber belajar yang digunakan adalah video, poster, smartphone, dan buku pelajaran yang relevan, serta YouTube dan website pilihan. Ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran diawali dengan 10 menit, yaitu guru memberi salam, murid mempersiapkan guru masuk dan duduk, bertegur sapa dengan kabar, guru mengecek kehadiran murid, guru mengajak murid untuk berharap lekas sembuh bagi yang sakit, guru memimpin doa dalam pembelajaran bahasa Inggris, kemudian guru mengucapkan selamat datang dan rasa senang, guru menanyakan kesiapan, guru mengingatkan kegiatan pembelajaran sebelumnya, dengan dilanjutkan dengan stimulation atau murid menjawab pertanyaan diagnostik, yaitu apakah kalian memahami perbedaan label pada makanan. Yang kedua adalah apakah perbedaan tersebut baik fungsi, jenis, unsur kebahasaan. Selanjutnya dengan guru menayangkan video dari YouTube dengan alamat tersedia dan meminta siswa untuk mengamati. Guru menjelaskan tujuan, penilaian, dan manfaat pembelajaran, dan murid membuat kesepakatan kelas. Di kegiatan inti sekitar 60 menit, yaitu ada problem statement, yaitu berupa murid mengidentifikasi contoh 2 label makanan yang akan dipelajari. Ini adalah diferensiasi konten. Dan data collection sekitar 15 menit, murid mengidentifikasi fungsi kebahasaan label makanan secara spesifik. Murid mencari perbedaan dan detail informasinya. Ini adalah diferensiasi proses. Selanjutnya adalah data processing sekitar 20 menit. Murid mengumpulkan detail informasi tentang perbedaan label, murid berkonsultasi dengan teman dan guru, murid mencari dan memilih contoh label makanan, murid menuliskan secara detail dalam kertas manila. Ini adalah diferensiasi produk. Dan selanjutnya dilakukan dengan verification sekitar 15 menit, yaitu murid mempresentasikan hasil bantuan produk yang telah dibuat, murid saling memberi komentar positif dan tanya jawab. Selanjutnya adalah generalization sekitar 5 menit, yaitu membuat kesimpulan. Di dalam kegiatan akhir, yaitu sekitar 20 menit, murid membuat refleksi pembelajaran, murid memahami tugas kegiatan pertemuan selanjutnya, guru meminta maaf sudah mengakhiri kegiatan hari ini, guru memberi apresiasi dan harapan dapat membantu kembali, guru mengingatkan dan selalu menjaga kesehatan, guru meminta murid memimpin doa penutup, dan guru memberi salam penutup. Asesmen di sini adalah asesmen yang saya gunakan adalah murid mencari contoh lain dan dari contoh perbedaan label makanan, murid mempresentasikan hasil karya kelompok secara daring atau WhatsApp group maupun secara luring. Mengetahui Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karangpucung, Ibu Kasmiana Sulistawati, dan saya sendiri guru mata pelajaran bahasa Inggris yaitu Saifur Rahman. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Dan ini adalah contoh atau latihan sebagai pengingat materi yang ada. Ini adalah contoh yang kedua. Dan ini adalah contoh yang terakhir. Dan dilanjutkan dengan kesimpulan, yaitu dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa jenis label adalah sebagai berikut. Label bertujuan untuk titik-titik dan nilai akhiri dengan informasi yang terhadap dalam label makanan. Dan dilanjutkan dengan refleksi, yaitu menggunakan 4F. Pertama, apa yang tadi kalian lakukan berupa fact. Kemudian perasaan apa yang muncul pada saat pembelajaran berupa feelings.
Pembelajaran apa saja yang ditentukan, findings, dan perubahan apa saja yang dilakukan, yaitu apa strateginya, yaitu future, dan saya tambahkan kolom perbaikan dan pengayaan. Ini adalah daftar hasil sikap dari siswa, dan ini adalah daftar nilai. Terima kasih. Yang penting dimulai dari dan dicoba terlebih dahulu. Yang paling penting adalah siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Quote ini saya ambil dari instruktur saya dan fasilitator, yaitu Bapak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti di video-video selanjutnya.